sehat sih. Sehat equals cantik. Kalau kita sehat, inflamasi juga kurang. I said health equals beauty. Because they asked me, like, what do you need to watch out before you start using laser technology and all that? I said health equals beauty. Yes. So jadi kesehatan itu sebenarnya yang menentukan kecantikan itu. Kita bisa lihat dari even wildlife ya. Satwa misalnya, binatang-binatang yang paling cantik, paling gagah tuh yang paling sehat, paling produktif dari masa-masa produktif mereka. Jadi kita juga pas kita muda, lifestyle itu yang paling penting. Asupan gizi kita, istirahat, nervous system, regulasi nervous system kita, bahwa kita nggak selalu stres atau kita mempunyai misalnya ibadah atau satu ritual yang bisa menenangkan diri kita, itu yang bisa delay aging, karena sebenarnya penuaan itu kan akan terjadi, tapi bagaimana kita bisa memperlambat proses itu dengan hal-hal seperti ini. Tapi aku merasa bahwa kalau kita udah punya resources, karena kan treatment ini mungkin nggak murah ya, jadi kita punya resources untuk bisa menginvestasi ke sesuatu, ya kita bisa mencoba melihat alternatif lain seperti laser, seperti treatment muka. Kalau saya sendiri, saya baru mulai di atas umur 35. Karena sebelum itu memang saya udah naturally sehat. Orangnya memang sangat memastikan asupan gizi yang cukup, air putih, yang simpel-simpel seperti itu aja sih, skincare. Tapi di atas 35 aku merasa bahwa I really need some booster atau sesuatu yang bisa benar-benar mengaktifasi anti-aging itu lagi. Jadi aku mulai research sendiri aja apa yang baik gitu. Atau karena aku ngerasa filler, botox, dan injectables yang lain, biarpun efeknya itu drastis dan langsung, aku merasa nggak terlalu, kalau tidak diinjeksi dengan orang yang benar-benar punya pengalaman, kesannya kaku dan kesannya juga merubah bentuk wajah kita. Yang aku cari itu adalah kecantikan yang kelihatan sehat, kelihatan natural, dan juga bisa improve dengan penuaan. Itu bisa improve, bukan kita berumur malah fillernya tambah kelihatan atau mengeras. Hal-hal seperti itu tuh menurut aku horor sih, menakutkan sih buat aku. Kayak banyak aktris-aktris yang sebenarnya I really look up to them, tapi kok kesini-sininya kecantikannya itu nggak natural, karena nggak mungkin kita umur 60 mau kelihatan 30, tapi kan kita bisa kelihatan 60 tapi elegan, terawat gitu kan. Jadi harus rajin aja sih Mbak, dengan budget apapun kita harus rajin, dengan budget apapun kita harus sehat, dan dengan budget apapun kalau kita benar-benar love ourselves itu harus investasi. Kalau nggak ke kulit, ke ya jasmani, rohani, semuanya itu kan investasi, dan ini salah satu bentuk investasi buat aku sih. Untuk karena aku public figure, pastinya wajah kita terpampang di sini sana, kita mau maintain dengan treatment yang downtime-nya nggak ada dan juga efektif dan tidak merubah muka dan masih bisa berekspresi. Karena sebagai aktris tuh mata kita di layar lebar itu segede pintu itu kan. Jadi kalau kita botox atau ngerjain sesuatu yang kaku, otomatis ekspresinya nggak harmonis di muka. Berarti sebenarnya Tuhan itu udah merencanakan kecantikan kita dari awal tuh, semua orang ada daya tarik naturalnya sendiri. Nah itu yang aku coba untuk ekspresikan di setiap kesempatan yang aku bisa bicara, bahwa kita nggak usah merubah gitu, kita improve aja. Kecuali memang itu fixing something ya, misalnya kita kecelakaan atau kita bibir sumit kita mau improve. Tapi kalau misalnya untuk peremajaan aja, I don't think it's necessary punya bibir tebal misalnya. Kenapa semua orang bibirnya harus tebal? Enggak juga, you know. So there's many layers to what beauty is, and I think beauty is in the eye of the beholder. Kita juga melihat orang kan nggak cuman surface mukanya juga, tapi ekspresinya, energinya, dan sebagainya. Makanya untuk mempromosikan teknologi ini yang sangat efektif, aku juga harus bilang bahwa ini nggak buat semua orang, dan ini bukan budget buat semua orang juga. Tapi kalau memang mampu, kenapa kita harus invest di hal-hal yang sangat momentary gitu, seperti tas atau sesuatu yang trendy? Menurut aku investasi yang paling besar itu dia di kesehatan kita,
dan otomatis kesehatan juga kecantikan. So that's why. Berarti ada gaya hidup yang emang tiap hari Karalin lakuin nggak sih? Misal kayak tiap pagi minum air lemon dan segala macam, dan itu continue cara hidup sehatnya gitu kan? Iya, tiap pagi minum air lemon. Kok tahu sih? Ya air lemon, air jeruk nipis, yang nggak usah lemon. Lemon kan impor, Mbak. Oh iya benar. Jeruk nipis ya, jeruk nipis. Sebenarnya konsisten. Makanya dengan laser seperti Volumer ini, yang 2 laser digabung menjadi 1 ini kan treatmentnya harus beberapa kali dulu ya dok, baru kita bisa lihat hasilnya. Karena proses itu harus juga dinikmati, dan kulit kita itu kan organ terbesar di tubuh kita. Kan nggak mungkin kita kayak benerin hari ini besok udah oke. Itu kan organ tubuh juga, dia kan harus adjust juga. Dan ini kan heat based device, berarti kan temperaturnya itu tinggi. Jadi dia masuk ke dalam untuk mengencangkan dari dalam, dari luar juga ada tadi Volumer sama Ultraformer. Ultraformer itu lebih ke otot sama smash layer yang di dalam, yang biasanya kalau facelift itu ditarik tuh, dipotong dan ditarik kalau facelift. Kalau ini kan enggak, di lifting aja. Terus Volumer yang untuk volume itu untuk bisa dinirusin, bisa untuk kekenyalan, untuk juga collagen stimulation. Jadi kecantikan itu multifaceted deh, bukan hanya karena laser aja. Cuman kalau memang mampu dan bisa, kenapa tidak gitu. Coba yang terbaik yang ada di market sekarang.